Aku adalah penjahat utama dalam novel ini, tapi tokoh utama wanita sudah memberiku anak kedua, sementara tokoh utama pria belum juga muncul. Setiap hari saya duduk di brankas dan melamun, sangat bosan sampai menghitung uang pun bisa membuat saya tertidur. Kalau dipikir-pikir, saya hanya punya 3 hobi, cinta uang, suka wanita. Terutama menyukai wanita cantik. Biasanya saya bertindak semena-mena. Siapapun yang tidak saya sukai, perusahaannya akan saya akuisisi. Lalu membuatnya bangkrut. Intinya, kebahagiaan dibangun di atas penderitaan orang lain. Sesuai naskah asli, cepat atau lambat protagonis pria akan kembali dengan kekuatan penuh dan merebut perusahaan protagonis wanita dari saya. Kemudian menggunakan aura protagonis untuk menghancurkan bisnis keluarga saya hingga tidak tersisa apapun. Pada akhirnya, kaki saya lumpuh dan mata saya buta. Saya terlantar di jalanan, dikeroyok sampai mati oleh belasan pengemis. Kematian saya sangat mengerikan. Tapi sekarang berbeda. Saya sudah sadar. Saya sudah hafal semua spoiler. Selama saya tidak menyentuh protagonis wanita, alur cerita tidak akan bergerak. Protagonis pria bahkan tidak akan mendapatkan tiket masuk. Tapi masalahnya, terlalu sepi, memiliki aset puluhan triliun. Setiap hari bangun di ranjang emas seluas 500 meter persegi. Sinar matahari masuk, sampahnya otomatis bergelembung. Pengawal berbaris dan berteriak, "Selamat pagi, Ketua." Tapi hati saya terasa kosong. Seperti ikan asin elektronik yang menonton video pendek sepanjang hari. Sampai suatu hari, berita televisi terlintas. Di layar, Sukianyue mengenakan setelan putih yang pas, matanya dingin seperti pisau. Bibir merahnya sedikit mengerucut, berdiri di atas panggung konferensi pers dengan aura yang kuat. Saya langsung menelan ludah. Tidak heran dia protagonis wanita. Penampilan dan auranya ini. Benar-benar mesin pemanen hormon yang berjalan. Sebuah ide berani muncul di benak saya. Karena saya tahu alur ceritanya. Dan memiliki kekuatan uang, mengapa tidak mencoba merasakan protagonis wanita terlebih dahulu? Lagi pula, protagonis pria mungkin masih makan biskuit kompresi di luar negeri sekarang. Menghancurkannya semudah menginjak semut. Lebih baik bertindak daripada menyesal. Saya langsung menggunakan kekuatan Jiang Corporation. Untuk meluncurkan serangan dimensi rendah terhadap grup Su. Menghentikan pinjaman, merekrut eksekutif senior. Melakukan short selling saham, melancarkan serangan combo. Grup Su langsung berada di ambang kehancuran. Seberapapun jeniusnya Sukianyue, dia tidak bisa menahan gempuran raksasa modal. Tidak lama kemudian, dia berdiri di depan pintu kantor saya, matanya keras kepala tetapi tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Setelah itu, dia menjadi milik saya. Semakin lama saya berinteraksi dengannya, semakin saya ketagihan, semakin saya tenggelam. Anehnya, tokoh utama pria tidak pernah muncul. Awalnya, aku sangat khawatir. Takut keadilan akan turun suatu hari nanti, kemudian menjadi mendebarkan dan menyenangkan. Lalu, benar-benar mati rasa. Pahlawan wanita sudah melahirkan 2 anak untukku, tetapi tokoh utama pria bahkan tidak memiliki bayangan. Di mana dia? Apakah sistemnya mengalami bug? Pagi ini, telepon asisten masuk dengan tergesa-gesa, suaranya sangat bersemangat hingga hampir pecah. Direktur, orang yang Anda cari telah ditemukan. Aku langsung melompat dari tempat tidur. Cepat katakan, pagi ini, Susi merekrut pengawal. Ada seorang pria berdiri di kerumunan sangat mencolok, persis seperti yang Anda gambarkan. Sudah diperiksa. Namanya Lin Mo Chen. Sebelum usia 18 tahun, dia adalah putra kedua dari keluarga Lin. Kemudian keluarganya hancur dan meninggal. Dia pergi ke luar negeri untuk menjadi tentara bayaran selama 8 tahun. Dia baru saja kembali ke negara itu tahun ini. Saat foto itu dikirim, pupil mataku bergetar, alis pedang dan mata bintang, garis rahang tajam. Matanya dipenuhi dengan aura pembunuhan, benar-benar templat tokoh utama pria. Bahkan namanya pun sangat bergengsi. Lin Mo Chen. Mendengarnya seperti tokoh utama pria dari novel pembalasan dendam. Aku segera pergi ke gedung Susi. Jiang Chenyi, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Begitu melihatku, Sukianyue mengerutkan kening. Nada bicaranya sedingin es. Setelah melahirkan, tubuhnya menjadi lebih berisi. Setelan profesional putih membungkus lekuk tubuhnya, membuat jakunku bergerak-gerak. Aku perlahan mendorong kacamataku. Sudut mulutku melengkung membentuk senyum jahat. Melakukanmu. Dia sangat marah hingga dadanya naik turun, mengambil folder untuk menutupi dadanya, dan mundur dengan sepatu hak tinggi. Menjatuhkan tempat sampah. Aku menopang meja kerjanya dengan satu tangan dan mendekat. Aroma melati bercampur dengan amarahnya menerpa wajahku. Takut apa? Aku hanya ingin melihat ibu dari anak-anakku. Ujung pena dengan lembut mengangkat dagunya. Mencetak bekas dangkal di kulit putih saljunya. Apakah aku bahkan tidak memiliki hak ini? Dia menggigit bibirnya dan memelototiku. Jangan bermimpi. Bahkan jika aku melahirkan 2 anak untukmu, aku tidak akan pernah mencintaimu. Aku terkekeh pelan, jari-jariku perlahan bergerak naik di sepanjang tepi stockingnya. Kamu tidak mencintaiku? Cukup bagiku untuk mencintaimu. Mendekat ke telinganya dan merendahkan suaraku. Presiden Su, Anda tidak ingin Susi bangkrut besok, kan?
Telinganya langsung memerah. Menoleh, tapi tidak lagi meronta, membuatku memutar mata. Aku sangat puas, bagaimanapun juga, rasa kontrol adalah afrodisiak terhebat. Berkas-berkas berserakan di lantai, seluruh gedung seolah bergetar, menjelang makan siang. Baru aku perlahan keluar dari kantor, di koridor, pengawalku menekan keamanan Su ke sudut dinding. Di antara kerumunan, pengawal yang baru datang itu sangat mencolok, Lin Mo Chen. Aku tersenyum sinis padanya. Sayangku, permainan akhirnya dimulai. Tapi, bagaimana jika dia benar-benar menyerangku? Setelah dipikirkan lagi. Aku kan penjahat mesum, apa yang kutakutkan? Setiba di rumah, aku segera mengatur satu tim pensiunan tentara pengintai. 24 jam mengawasi setiap gerakannya, sedang memikirkan bagaimana caranya mendisiplinkan sore ini. Tokoh utama pria, suara tangisan tiba-tiba terdengar dari kamar bayi, pengasuh melihatku. Sampai gemetar ketakutan, ternyata putri sulungku yang berumur 2 tahun diam-diam menusuk putra bungsuku yang berumur 6 bulan. Adik laki-laki itu langsung menangis begitu bangun. Kakak perempuan itu panik dan ikut menangis, aku berjongkok, ibu jari menghapus air mata di wajah putriku. Gadis kecil itu bulu matanya basah, menenggelamkan kepala ke pelukanku, dengan suara kekanak-kanakan memanggil. Ayah, hatiku tiba-tiba melembut, aku mengangkatnya dan menggoyangkannya dengan lembut. Dia segera berhenti menangis dan tertawa. Pengasuh menenangkan putra bungsu, kedua anak itu berbaring berdampingan di tempat tidur bayi. Bernapas dengan teratur, pipi merah merona, aku tertegun. Apakah ini benar-benar keseharian yang seharusnya dimiliki oleh penjahat besar yang melakukan segala kejahatan? Sepertinya tidak ada yang menetapkan bahwa penjahat tidak bisa menjadi ayah ASI. Mereka kekurangan kasih sayang ibu sejak kecil, Su Qianyu hanya datang 3 hari seminggu, karena setiap kali datang, dia akan diintimidasi olehku, lama-kelamaan. Dia memutuskan untuk jarang datang, melihat anak-anak yang tertidur lelap, aku tiba-tiba merasa sedikit kasihan, dengan lembut menyelimuti mereka dengan baik, aku berbalik dan pergi. Saat ini, informasi datang, Lin Mo Chen bergerak. Di pesta koktail tadi malam, dia melindungi Su Qianyu di depan umum, menghalangi gangguan sekelompok anak orang kaya. Akhirnya ada sedikit minat, tokoh utama pria. Apakah naskahmu terbalik? Dia tidak hanya menyelamatkan putri dari keluarga Tang itu. Dia juga menyelamatkan Su Qianyu dan langsung berbicara di tempat kejadian, yang langsung memicu perhatian seluruh penonton. Tidak heran dia protagonis pria, dia menyelamatkan 2 wanita cantik sekaligus. Ini bukan penyelamatan pahlawan terhadap wanita cantik. Ini benar-benar latihan harem. Setelah itu, dia dibawa ke kantor polisi oleh seorang polisi wanita yang gagah berani untuk membuat pernyataan. Dalam rekaman CCTV, lengan kemejanya digulung hingga siku, memperlihatkan otot lengan bawah yang jelas. Hanya dengan melihatnya saja membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Awal mula kejadian adalah beberapa anak orang kaya yang mabuk mulai menyentuh Su Qianyu dan Tang Yurou. Tanpa basa-basi, Lin Mo Chen melakukan bantingan bahu yang bersih dan menjatuhkan orang yang melecehkan Su Qianyu ke tanah. Menarik, aku menyesap anggur merahku, ujung jariku dengan santai mengetuk tepi gelas kristal. Di kamera, Su Qianyu berpura-pura tenang, tetapi ekspresinya yang dingin namun panik. Malah membuatnya semakin menarik. Dia mengenakan gaun ekor ikan berwarna sampahnya hari ini, kalung kristal di dadanya sedikit naik turun mengikuti napasnya yang terengah-engah. Seolah mengatakan sesuatu dalam diam. Sementara Lin Mo Chen berdiri di depannya, auranya terbuka penuh. Sama sekali tidak mengindahkan ancaman dari para pemuda kaya itu, bahkan dengan santai menggoda. Mungkin dia pikir dia bisa memenangkan hati wanita cantik dengan cara ini. Bagaimanapun, dia telah menjadi tentara bayaran selama 8 tahun di luar. Dia mungkin belum pernah bergaul di acara sosial yang layak. Bagaimana dia bisa melihat begitu banyak gadis cantik? Direktur, apakah Anda menginginkannya? Asisten membuat gerakan menggorok leher, aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Gelas kristal perlahan berputar di antara jari-jariku, cairan anggur membentuk riak merah tua. Jangan terburu-buru. Aku masih ingin melihat bagaimana reaksi tokoh utama wanita selanjutnya. Jika dia tahu, wanita sedingin es ini sebenarnya adalah ibu dari 2 anak, apakah ekspresinya akan retak? Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan tawa. Buku-buku jariku dengan ringan mengetuk tablet. Ambil juga informasi tentang putri keluarga Tang itu. Karena aku adalah penjahatnya, maka barang bagus. Tentu saja tidak bisa murah untuk tokoh utama pria. Saat aku menyimpan tablet, tatapan sekilas menyapu layar monitor. Dalam rekaman penglihatan malam ruang anak-anak, putriku memasukkan kaki kecil adiknya ke dalam mulutnya. Dengan ekspresi serius. Hatiku langsung melembut menjadi genangan air, dan mataku tanpa sadar menjadi lembut. Su Qianyu pulang sangat terlambat hari ini. Suara sepatu hak tingginya di lantai marmer terdengar jernih dan lelah, seperti dirinya sendiri. Apakah anak-anak sudah tidur? Nada bicaranya datar, tanpa emosi yang kentara. Aku mengangguk. Memperhatikannya berjalan menuju ruang anak-anak. Kedua anak ini adalah anak yang dengan paksa aku tahan setelah aku merebutnya dengan paksa saat itu. Mungkin di matanya, mereka adalah bekas luka yang memalukan, jadi setiap kali dia datang menemuinya.
Wajahnya penuh dengan keterasingan dan ketidakpedulian. Aku mendekat dari belakang, jari-jariku menyusuri rambut panjangnya yang tergerai. Ujung jariku baru saja menyentuh tengkuknya, tubuhnya jelas menegang. Aku terkekeh pelan. Membungkuk dan berbisik di telinganya. Sudah selarut ini, bukankah seharusnya ada hukuman kecil? Su Qianyue tiba-tiba menoleh, sedikit panik terlihat di matanya. Jangan. Jangan di sini, anak-anak masih ada. Aku mencubit dagunya. Ibu jari dengan lembut membelai bibirnya yang memakai lipstik. Bagaimana jika aku bersikeras? Dia memalingkan wajahnya, tetapi aku meraih pergelangan tangannya dan menekannya ke dinding. Jiang Chenyi, apa kau gila? Dia merendahkan suaranya. Takut membangunkan anak-anak di sebelah. Aku menarik dasi, menggigit daun telinganya yang gemetar. Suara serak, aku bisa lebih gila lagi. Hal berikutnya. Hanyalah rutinitas biasa. Dia dengan enggan menahan ketidaknyamanan dan aku menyeretnya ke kamar tidur. Matahari sudah tinggi, aku merasa lelah. Aku meraih ponsel di meja samping tempat tidur. 3 pesan belum dibaca muncul. Asisten mengirimkan ringkasan pengawasan terbaru. Lin Mo Cheng setelah membuat catatan tadi malam. Langsung pergi ke dojo bobrok di pinggiran kota. Kepala dojo itu adalah mantan pasukan khusus yang pensiun, dulu adalah pengawal keluarga Lin. Menarik. Aku bertelanjang kaki di atas karpet wol lembut, berjalan ke pintu kamar anak-anak. Putriku sedang berbaring di sisi tempat tidur bayi, menusuk pipi adiknya dengan tangan kecilnya yang gemuk. Ayah. Begitu melihatku, dia langsung merentangkan tangan dan menerkamku. Aku menggendongnya dengan satu tangan. Tangan yang lain dengan lembut membelai wajah putraku yang tertidur lelap, masih ada noda susu di sudut mulutnya. Tidurnya nyenyak. Untunglah, perut cucuku tidak lapar. Tetapi perkembangan plot mulai menyimpang dari naskahku. Awalnya intelijen mengatakan bahwa Su Qianyue dan Lin Mo Cheng pergi bersama ke manor di pinggiran kota. Aku berencana untuk muncul tepat waktu, mengungkap rahasia tokoh utama wanita di depan tokoh utama pria, lalu saat sayapnya belum tumbuh. Menyelesaikan sepenuhnya anak takdir ini, hasilnya aku membawa 800 pengawal berpakaian hitam dengan momentum yang menggelegar. Di dalam rumah hanya ada Lin Mo Cheng dan mantan pengawal keluarga Lin itu, tampak bingung. Sedangkan Su Qianyue diikat di kursi dengan selotip di mulutnya, Lin Mo Cheng memegang belati di tangannya. Di atas meja tergeletak perjanjian pengalihan saham. Yang lebih mengejutkan saya adalah saat Su Qianyue melihat saya. Matanya memancarkan kejutan. Dia terisak pelan, Jiang Chenyi. Tenggorokan Lin Mo Cheng bergerak-gerak, suaranya tegang. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku perlahan melepas sarung tangan. 800 orang di belakangku langsung mengepung villa itu tanpa celah. Seorang anak buah yang gesit segera membawakan sofa kulit asli. Aku duduk, menyilangkan kaki, dan menatap Su Qianyue. Matanya berbinar. Tuan muda Lin kedua, ucapku santai. Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Ekspresi Lin Mo Cheng berubah drastis. Dia mendorong Qishou ke depan. Ujung pisau menempel di leher Su Qianyue, meninggalkan goresan darah. Suruh orang-orangmu mundur, atau aku akan membunuhnya. Aku menatap garis darah itu, tiba-tiba tertawa. Mengeluarkan kotak rokok dan korek api. Klik. Bunyinya sangat jelas dalam keheningan. Bunuhlah. Aku mengembuskan asap rokok. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Tangannya gemetar. Pisau itu menggores. Kalung mutiara di leher Su Qianyue putus. Mutiara-mutiara itu berjatuhan ke tanah. Seperti cahaya bulan yang hancur. Saat itu, aku merasa sangat absurd. Aku awalnya mengira mereka datang untuk berselingkuh, tetapi ternyata protagonis pria malah menculik protagonis wanita. Titik merah dari teleskop penembak jitu telah mengunci seluruh tubuhnya. Selama aku menjentikan jari, dia akan bertemu Yama dalam sedetik. Tapi pada akhirnya aku menyetujui persyaratannya. Bagaimanapun, Su Qianyue adalah ibu dari anak-anakku. Aku memberinya uang tunai 100 juta. Ditambah sebuah helikopter. Tapi dia masih ingin membawa pergi Su Qianyue. Ini sudah menginjak garis batasanku. Benar-benar mengira setelah beberapa tahun menjadi tentara bayaran di luar negeri, dia bisa bertindak sembarangan di wilayahku, pengawal-pengawalku. Siapa yang tidak kembali hidup-hidup dari medan perang anti-terorisme di luar negeri? Dalam sekejap mata, Sandra berhasil diselamatkan. Lin Mo Cheng dan mantan pengawal itu langsung ditembak hingga menjadi saringan. Su Qianyue lemas di pelukanku. Mencengkeram erat bajuku dan tidak mau melepaskannya. Wanita yang selalu dingin dan sombong itu, saat ini menangis seperti anak yang tersesat. Aku tahu kamu akan datang menyelamatkanku. Suaranya bergetar. Dia mendongak. Maskara meleleh menjadi noda abu-abu hitam. Kamu sudah tahu ada masalah dengan Lin Mo Cheng, kan? Aku menatap matanya yang basah, dan untuk sesaat aku tidak tahu bagaimana menjawab. Tidak mungkin aku bisa langsung mengatakan. Aku datang untuk pemeran utama pria dan wanita. 800 pengawal sibuk membersihkan tempat kejadian. Beberapa orang sudah menutupi mayat Lin Mo Cheng dengan kain tahan debu. Pulang dulu, aku menjawab dengan acuh tak acuh, dan mengambil perban hemostatik yang diserahkan oleh pengawal. Setelah dengan tergesa-gesa membalut luka Su Qianyue beberapa kali, dia tiba-tiba meraih dasiku dan menekan bibirnya dengan keras.
Ciuman berkarat itu tiba-tiba menghantam bibirku. Operasi ini terlalu tiba-tiba, aku tanpa sadar menopang pinggangnya. Namun telapak tanganku menyentuh area yang basah dan lengket, seluruh punggungnya basah oleh keringat dingin. Aku menarik lenganku. Memeluknya erat-erat, dia sedikit gemetar menempel di dadaku, 800 pengawal berbalik serempak. Membangun tembok manusia menghadap kami, tetapi aku masih tidak mengerti. Bukankah pemeran utama pria adalah perwujudan keadilan? Selain sedikit mesum seperti aku, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal seperti menculik pemeran utama wanita dan melakukan pemerasan? Bahkan aku, seorang penjahat profesional, merasa malu pada diriku sendiri. Bagaimanapun, paling banter aku hanya menggertak pria dan mendominasi wanita. Aku tidak pernah melakukan trik kotor semacam ini. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Su Qianyu akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Ketika dia diculik, Lin Mochen memaksanya untuk menyerahkan semua saham Su. Ternyata kehancuran keluarga Lin 9 tahun lalu disebabkan oleh tekanan keluarga Su langkah demi langkah. Dia kembali kali ini adalah untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Kakek Su tidak pernah menyebutkan hal ini sebelum dia meninggal. Dia sama sekali tidak tahu. Saat dia berbicara, dia bersandar, kepalanya bersandar ringan di bahuku. Hatiku langsung hancur. Lin Mochen sebenarnya adalah karakter dengan dendam, maka dia sama sekali bukan pemeran utama pria. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benakku, orang ini kemungkinan besar hanya alat yang khusus digunakan untuk memberi. Pemeran utama pria dan wanita menciptakan peluang untuk memanaskan hubungan mereka. Alur cerita ini jelas merupakan peta dungeon bagi pemeran utama pria untuk mendapatkan pengalaman. Untuk berpura-pura dan melawan monster. Tetapi masalahnya adalah, siapa sebenarnya pemeran utama pria itu? Mengapa dia belum online? Pukul 4 pagi, asisten mengirimkan laporan pembersihan sisa kekuatan keluarga Lin. Aku menatap layar dengan linglung, tetapi Su Qianyu memelukku dari belakang. Wajahnya terkubur di bahuku. Napas hangat menyentuh sisi leherku, yang lebih keterlaluan adalah dia bahkan mengatur agar kedua anak itu masuk ke kamar kami. Pada saat itu, aku sedikit linglung, seolah-olah aku benar-benar menjadi sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Kematian Lin Mochen dengan cepat menjadi berita utama, dengan judul, tuan muda kedua dari keluarga Lin sebelumnya meninggal secara tak terduga. Diduga terlibat perkelahian geng. Aku duduk di kantor, ujung jariku tanpa sadar mengetuk meja mahoni. Baru-baru ini Su Qianyu menjadi sangat lengket, pulang kerja tepat waktu setiap hari untuk menemani anak-anak. Tindakan yang tidak biasa ini membuatku sedikit tidak nyaman. Seharusnya, jika protagonis tidak kunjung muncul, aku sebagai penjahat seharusnya tidak bersemangat. Tapi anehnya, aku malah jadi sedikit ketagihan. Hingga malam hujan itu, aku berdiri di depan jendela besar, menggendong putra bungsuku yang baru saja tertidur. Melihat lampu kota tumpah seperti galaksi, Su Qianyu membuka pintu, ujung rambutnya meneteskan air. Di tangannya ada undangan berlapis emas untuk perjamuan amal keluarga Tang. Dia melemparkan undangan itu ke atas meja kopi. Kuku kristal menggores beludru hitam, menghasilkan suara kecil. Kau bertemu Tang Yuro hari ini? Tanyaku basa-basi. Tangannya yang sedang mengeringkan rambut berhenti sejenak, tepi handuk memperlihatkan setengah telinga yang memerah. Kebetulan bertemu di salon sore tadi. Aku menyipitkan mata, sambil menepuk pelan pantat kecil putraku, aku berbisik menyebut 3 kata itu, Tang Yuro. Dia langsung memelototiku. Tatapannya seolah ingin langsung mentransmigrasikan aku di tempat. Pada malam perjamuan, aku menemaninya hadir. Akibatnya, aku langsung melihat Tang Jiangwo, yang seharusnya terbaring sakit, berdiri di atas panggung dengan semangat yang tinggi dan berpidato. Aku mengerutkan kening menatap asistenku. Dia buru-buru mendekat dan berbisik, ku dengar seorang pemuda menyelamatkan Tuan Tang. Ilmu kedokterannya sedikit aneh. Kenapa tidak kau katakan dari awal? Aku memarahi dengan suara rendah. Asisten itu segera menundukkan kepala mengakui kesalahannya. Aku menatap lelaki tua di atas panggung yang wajahnya berseri-seri. Gelas sampannya berputar perlahan di antara jari-jariku. Saat itu, di sudut ruang perjamuan, seorang pria berjalan menuju panggung didampingi Tang Yuro. Sosoknya tegap, dengan garis wajah setajam pahatan. Alisnya bagai pedang, matanya bagai bintang, bibirnya tersenyum penuh percaya diri. Setiap langkahnya memancarkan aura seorang anak terpilih. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan penolong nyawa ini. Suara Tuan Tang sangat nyaring. Hari itu saya diam-diam menyelinap keluar dari rumah sakit untuk mencari udara segar. Hampir pingsan di jalan. Untungnya, tabib sakti ini lewat dan menarik saya kembali dari gerbang kematian. Seluruh perhatian tertuju. Pemuda itu mengenakan setelan jas yang agak kuno, tetapi membawa aura kesepian yang terpisah dari zaman. Saya Chu Yunfei. Dia tidak menunggu diperkenalkan, tetapi berinisiatif berbicara. Suaranya seperti batu giok beradu, berguru pada sekte pengobatan misterius Gunung Qingcheng. Tanganku gemetar. Sampahnya hampir tumpah. Sial, nama ini saja sudah membawa aura protagonis. 1000 kali lebih bisa diandalkan daripada Lin Mochen. Mungkinkah ini yang sebenarnya? Su Qianyu menyadari ada yang aneh dengan ekspresiku dan diam-diam mencubitku. Ada apa? Tidak apa-apa, aku berusaha tenang.
Namun, mataku terpaku pada Chu Yunfei. Dia tersenyum menerima ucapan terima kasih, tetapi tatapannya seolah-olah menyapu seluruh ruangan. Berhenti beberapa detik pada Suqian Yue, akhirnya menatap langsung ke arahku. Pesta secara resmi dimulai. Chu Yunfei berjalan di antara kerumunan dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura seorang raja. Tiba-tiba, seorang sosialita berlari kecil mendekat, "Dokter Dewa. Orang tua di keluarga saya juga sakit parah. Kapan Anda punya waktu?" Chu Yunfei meliriknya. Sudut bibirnya sedikit terangkat, hati seorang dokter adalah welas asih, saya bisa memeriksa kapan saja. Aku tahu, giliranku untuk tampil. Aku menarik sudut bibirku membentuk senyuman. Berjalan mendekat sambil membawa gelas anggur. "Tabib Ye, sudah lama mendengar tentang Anda. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda memiliki surat izin praktik medis?" "Surat izin?" Dia tertawa kecil, mengeluarkan sebuah buku usang dari sakunya, generasi ke-36 dari sekte tabib misterius Gunung Qingcheng. "Itu masih belum cukup." "Oh," aku memperpanjang nada bicaraku. Menoleh ke arah wanita muda itu sambil mengangkat alis. "Nona, bisakah Anda menggunakan otak kecil Anda? Hanya mendengarkan satu sisi dan percaya dia adalah tabib dewa. Bagaimana jika dia membunuh seseorang? Siapa yang bertanggung jawab?" Mengamati sekeliling, aku menunjukkan senyum standar seorang penjahat. "Semuanya setuju? Apakah ini masuk akal?" Suasana langsung membeku. Ekspresi Chu Yunfei berubah suram. Matanya tampak beracun. "Tuan Jiang, apakah Anda meragukan warisan sekte tabib misterius?" "Tidak," aku mengangkat satu jari dan menggoyangkannya. "Karena kamu begitu hebat. Apakah sulit untuk mengambil ujian dan membuktikan diri?" Dia tiba-tiba tertawa. Tawanya mengandung kebebasan dan penghinaan dari alam liar. "Tuan Jiang benar, dia bahkan memberi hormat padaku. Besok aku akan mendaftar untuk ujian." Reaksi ini justru membuatku terkejut. Menurut logika, bukankah seharusnya dia menunjukkan keahliannya di tempat dan menampar wajahku dengan keras? Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua di aula perjamuan tiba-tiba jatuh. Wajahnya tadi masih kemerahan, dalam sekejap berubah menjadi biru. Darah hitam terus mengalir dari mulut dan hidungnya. Suasana langsung menjadi kacau, para tamu berteriak dan berhamburan. Chu Yunfei sedikit tersenyum, melirikku dengan bangga, lalu menggulung lengan bajunya dan maju dengan langkah besar. Sebaris jarum perak meluncur keluar dari mansetnya, berkilauan dingin di bawah cahaya lampu. "Minggir!" Dia berteriak dengan tajam, jarinya sudah berada di pergelangan tangan lelaki tua itu, tetapi sedetik kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia segera mulai memberikan jarum terbang untuk menyelamatkan jarum perak itu secepat bayangan di antara jari-jarinya. Hampir tidak mungkin untuk melihat gerakannya, tepat sebelum dia menarik tangannya, pintu aula perjamuan dibuka dengan keras. "Polisi, seseorang melaporkan praktik medis ilegal di sini." Adegan itu tiba-tiba menjadi kacau, petugas medis bergegas masuk dan mengangkat lelaki tua itu ke atas tandu. Chu Yunfei dikelilingi oleh 3 petugas polisi. Wajahnya hitam seperti arang, dia baru saja akan menjelaskan bahwa dia sedang menyelamatkan orang, tetapi dihentikan oleh sebuah kalimat. "Tolong tunjukkan sertifikat kualifikasi dokter Anda." Tang Yuro sangat cemas sehingga dia melompat-lompat. Tetapi dicegat erat oleh kakek Tang. "Kakak Ye, dia, diam." Tang Jiangwo merendahkan suaranya dan menegur, "Apakah kamu tidak merasa cukup malu?" Aku memeluk Suqian Yu dan berdiri di pinggiran kerumunan, menonton pertunjukan dengan santai. Pada saat ini, lelaki tua di atas tandu itu tiba-tiba mengeluarkan busa darah hitam pekat benar-benar merembes keluar dari lubang jarum. Ekspresi Chu Yunfei berubah drastis dan dia bergegas maju untuk mencabut semua jarum perak. "Apa yang terjadi?" Tang Yuro meremas ke depan dan bertanya. "Diam." Pembuluh darah di dahi Chu Yunfei menonjol, dan dia tiba-tiba menoleh untuk menatapku. "Apakah kamu yang melakukan sesuatu?" Semua mata tertuju padaku. Aku perlahan merapikan kancing mansetku dan berkata dengan tenang. "Dokter Ye membunuh seseorang dan masih ingin menyalahkanku?" Sebelum kata-kata itu selesai, orang tua itu tiba-tiba kejang hebat, dan cairan amis merembes keluar dari selangkangannya. Chu Yunfei benar-benar mengeluarkan botol porselen dari tangannya. Menuangkan pil merah menyala dan dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut lelaki tua itu. "Berhenti." Aku berteriak terlambat. 3 detik kemudian, jaring laba-laba seperti urat darah muncul di bawah kulit lelaki tua itu. Bola matanya meledak dan darah hitam menyembur keluar. "Pembunuhan!" Seorang tamu wanita menjerit dan pingsan di tempat. Ketika Chu Yunfei dibawa pergi, dia menoleh dan menatapku dalam-dalam. Tatapan itu sedingin ular. "Apakah kamu yang mengaturnya?" Suqian Yu bertanya dengan suara pelan. Aku tidak menjawab, hanya dengan lembut meremas pinggangnya. Kupikir begitu. Pembukaan novel keren tentang dokter dewa yang turun gunung, tapi bahkan rintangan pertama pun tidak bisa diatasi. Berkat operasi tim pengacara, praktik ilegal yang menyebabkan kematian langsung memasukkannya ke daftar hukuman mati yang dipercepat. Adegan, berita sedang disiarkan. Kasus praktik medis ilegal di Xiangsheng yang menyebabkan kematian dijatuhi hukuman hari ini. Tersangka, Ye, dieksekusi. Adegan beralih ke pengadilan.
Chu Yunfei digiring keluar oleh polisi dengan wajah penuh ludah. Diserang dan dicaci maki oleh keluarga korban. Asisten mengirim pesan bahwa target dipastikan tewas. Aku membuka sebotol anggur merah dan tenggelam dalam perenungan. Sebenarnya siapa protagonis yang sebenarnya? Belum sempat duduk, berita datang lagi dari keluarga Qin bahwa menantu laki-laki membalas dendam pada kepala keluarga. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Tuan Bai. Menantu laki-laki lainnya semuanya sangat boros, hadiah ditumpuk seperti gunung. Menarik sorak-sorai dari seluruh aula. Hanya menantu laki-laki, Chen Beisuan, yang tidak hanya terlambat. Dia bahkan tidak memiliki hadiah yang layak, dan harus melukis dan menulis kaligrafi di tempat. Dia menulis dengan gaya yang kuat dan bebas. 4 karakter besar, Tiandao Chouqin, langit memberi imbalan kepada mereka yang rajin. Para tamu tertawa terbahak-bahak. Semua orang mengejek. Tuan Bai sangat marah hingga hampir pingsan. Acara bahagia hampir berubah menjadi acara pemakaman. Keluarga Qin sangat marah dan langsung merobek-robek kaligrafi itu. Chen Beisuan baik-baik saja. Dia diam-diam mengambil sapu dan pengki untuk membersihkan potongan-potongan kertas itu. Beberapa tamu VIP tidak tahan lagi. Mereka maju ke depan dan berpura-pura menguliahi dia. Tetapi akibatnya Chen Beisuan menampar wajah mereka dan mereka tidak berdaya untuk melawan. Tuan Bai sangat marah hingga tangannya gemetar. Dasar sampah, beraninya kau menyinggung konsorsium Jiang. Apakah kau sudah muak hidup? Nyonya Bai buru-buru membantunya dan menunjuk ke Chen Beisuan dan memarahi. Cepat berlutut dan bersujud kepada para tamu terhormat untuk meminta maaf. Bagaimanapun, para tamu terhormat itu hanyalah karakter kecil dari keluarga Jiangku. Aku sendiri terlalu malas untuk muncul di perjamuan ulang tahun keluarga kelas 3 semacam ini. Tetapi Chen Beisuan berdiri di depan semua orang dari keluarga Qin, sudut mulutnya sedikit terangkat, wajahnya penuh dengan penghinaan. Keluarga Jiang kecil dapat dimusnahkan dengan jentikan jari. Begitu kata-kata ini keluar. Seluruh keluarga Qin ketakutan. Seorang menantu laki-laki yang datang dari luar berani berbicara omong kosong. Para tetua bergegas maju dan menamparnya lebih dari selusin kali. Perwakilan Jiang kami mengerutkan kening. Memberi isyarat kepada pengawal untuk bersiap bertindak. Siapa sangka Chen Beisuan mencibir, sudut mulutnya terangkat. Dalam sekejap mata, dia menjatuhkan semua kakak iparnya ke tanah. Memberontak. Menantu itu memukul orang, Nyonya Bai menepuk pahanya dan menangis meraung-raung. Perwakilan Jiang hendak memerintahkan pengepungan, tiba-tiba lebih dari 10 pria kekar berpakaian hitam bangkit serentak. Berbadan tegap, penuh aura membunuh, semuanya mengenakan mantel hitam. Aura penuh, seluruh penonton langsung hening, bahkan sebelum anak buah Jiang berbicara. Chen Beisuan justru mengerutkan kening dan menegur, siapa yang menyuruh kalian datang? Alisku berkerut. Itulah protagonis pria legendaris, di luar sangat pedas dan kejam, di dalam penurut. Lebih baik menderita daripada menikmati berkat, menyerang bawahan dengan keras. Menjilat bos besar, pria-pria bermantel itu berlutut dengan satu lutut, memohon dengan tinju diangkat. Dewa perang, situasi di luar negeri bergejolak, pasukan Shura membutuhkan Anda. Chen Beisuan melambaikan tangannya, nadanya lelah, aku sudah bilang. Sejak hari aku meninggalkan pasukan Shura, aku tidak akan lagi ikut campur dalam urusan dunia persilatan, hanya ingin menjadi menantu biasa. Pergilah kalian, dia berbalik ke arah para tamu yang tercengang, dan berkata dengan ramah. Jangan takut semuanya, mereka adalah mantan bawahanku, ingin memintaku kembali. Tetapi aku muak dengan perkelahian dan pembunuhan, tidak akan kembali lagi. Mohon berikan aku. Dewa Perang Shura, sedikit muka, jangan bocorkan identitasku saat keluar. Jika kamu tidak mengatakan, siapa yang tahu kamu adalah Dewa Perang Shura? Melihat ekspresi semua orang. Chen Beisuan jelas sangat puas dengan penampilannya, melambaikan tangan memberi isyarat agar pria-pria bermantel itu mundur, dan terus memerankan perannya sebagai pecundang. Akhirnya penonton tidak bisa menahan diri lagi. Hahaha. Lucu sekali, pesta ulang tahun ini berharga. Beberapa orang tertawa sampai memegangi dinding untuk bernapas. Chen Beisuan tampak bingung, kenapa tidak sesuai naskah? Aduh, tidak kusangka si lemah dari keluarga Qin itu bisa membuat drama sebesar ini. Bahkan menarik sekelompok figuran untuk memainkan drama kesedihan. Tawaku sampai otot perutku hampir pecah. Dewa Perang Shura. Kenapa kamu tidak terbang ke langit saja? Sekalian saja bilang kamu adalah reinkarnasi Qin Shi Huang. Hahaha. Benar, lebih baik percaya aku adalah tentara terakota yang menjadi roh daripada percaya kamu adalah dewa perang. Gila ya, seorang pecundang berani berpura-pura menjadi dewa perang? Tidak takut orang aslinya datang dengan pisau di tengah malam? Memukulmu hingga terbang ke langit, tawa bergemuruh, suasananya semeriah tahun baru. Namun, Chen Beisuan tampak angkuh, berdiri dengan tangan di belakang di tengah kerumunan, seolah-olah dia adalah ahli yang tiada tara. Istrinya, Qin Shuiwei, sangat marah sampai wajahnya menjadi hijau, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Biasanya kamu santai saja, aku bisa tahan, tapi kamu berani menyentuh idolaku. Julukan Dewa Perang Asura, dadanya naik turun dengan hebat karena marah, lekuk tubuhnya bisa dijadikan navigasi. Kebetulan adegan ini terlihat olehku yang baru saja masuk,
Aku perlahan melepas kacamata hitamku, dan tatapanku berhenti padanya selama 2 detik. CK, makhluk surgawi di dunia fana, pantas saja konfigurasi tokoh utama wanita. Untung tidak terlambat, adegan utama baru saja dimulai, semua orang melihat kemunculanku. Segera otomatis terpisah, berdiri dalam 2 baris, wajah mereka penuh dengan senyum menyenangkan. Jangan berhenti, terus berakting, nadaku santai. Kudengar ada yang sesumbar bisa menghancurkan keluarga Jiang kita dengan 1 jari. Aku murni penasaran. Datang dan lihat seperti apa versi manusia dari hewan peliharaan elektronik itu. Seluruh penonton langsung terdiam, bahkan suara napas pun terdengar jelas. Chen Beisuan masih berdiri dengan tangan di belakang. Memasang tampang, akulah dunia. Dengan lantang berkata, akulah yang mengatakan itu, namaku tidak akan berubah, margaku tidak akan berubah. Aku adalah dewa perang Asura Chen Beisuan. Mereka semua adalah pengawal pribadiku. Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja mengibaskan jasnya. Mencoba membuat pose klasik, mulut Nike. Detik berikutnya, orang-orang berpakaian hitam itu berlutut dan berseru serempak. Selamat datang kembalinya dewa perang. Adegan ini hampir membuatku mengira aku salah lokasi syuting. Ternyata Chen Beisuan adalah yang sebenarnya. Tokoh utama pria, kalau begitu aku menculik Suqianyue selama 3 tahun, bukankah itu sia-sia? Tidak heran alur cerita terus mengalami bug. Ternyata tokoh utama wanita bukanlah dia, melainkan Qin Shuiwei. Sudut mulutku sedikit terangkat, menatap Chen Beisuan. Baiklah, Tuan Dewa Perang, karena kamu sangat suka berakting, maka aku juga tidak akan berpura-pura. Tapi keluarga Jiang bukanlah keset yang bisa diinjak-injak oleh siapapun, kalian beberapa figuran. Katakan, berapa yang dia berikan padamu, aku beri 10 kali lipat. Bayar tunai di tempat, selesai akting langsung pergi. Beberapa pria berpakaian hitam tiba-tiba berdiri. Mata memerah, berani sekali menghina Dewa Perang. Cepat berlutut dan minta maaf, atau jangan harap bisa keluar hidup-hidup hari ini. Aku mengulurkan 1 jari. Nada bicara tenang, 100.000 per orang, tidak perlu berakting. Ambil uang dan pergi. Anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Pria itu menunjukku dan berteriak. Berani sekali kau menghina kami. Kami adalah orang-orang setia, mana bisa dibeli dengan uang. 100.000. Aku bersandar di sofa, menyilangkan kaki. Kalau tidak pergi, kakimu kupatahkan. Yang kami junjung adalah persaudaraan. Pria berpakaian hitam berteriak dengan leher tegang. Chen Beisuan melihat itu dan tersenyum puas. Tampaknya dia merasa anak buahnya sangat membanggakannya. Aku malas bicara omong kosong, dengan ringan aku melambaikan tangan. Puluhan pengawal langsung mengepung dari segala arah. Chen Beisuan juga bereaksi cepat. Pria berpakaian hitam segera mundur ke belakangnya. Memasang formasi pertahanan. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya penuh penghinaan. Jiang Chenyi, hanya mengandalkan punya sedikit uang, sombong sekali. Mereka semua adalah saudara yang berjuang bersamaku. Karena kau tidak mau berdamai. Sudut bibirnya terangkat, bersiap meniru ciri khasnya itu. Mulut Nike. Robek mulutnya, aku memberi perintah. Namun tak disangka, tiba-tiba lebih banyak pria berpakaian hitam muncul dari sekeliling, melindungi Chen Beisuan dengan ketat. Pengawalku untuk sementara terhalang di luar, malah membuatnya berhasil menyelesaikan pose yang sangat kekanak-kanakan itu. Sialan. Tokoh utama memang punya kekuatan tersembunyi. Tapi, aku sudah siap. Memanggil orang. Hal semacam ini, aku selalu suka melakukannya secara berlebihan. Detik berikutnya, balok atap, koridor. Ruang pribadi. Pengawal yang tak terhitung jumlahnya berbaris keluar, masing-masing memegang senapan serbu. Moncong senjata serempak mengarah ke tengah. Para tamu berteriak dan melarikan diri. Suasana menjadi tak terkendali. Aku menatap Chen Beisuan, senyumku perlahan mendingin. Kau bilang, apakah aktor pengganti sementaramu ini lebih kuat, atau peluru pengawalku lebih cepat? Ekspresi Chen Beisuan langsung berubah. Kerongkongan bergerak, matanya panik menyapu deretan moncong senjata yang gelap. Jiang Chenyi, kau gila? Menggunakan senjata api di wilayah negara naga, kau mencari mati. Aku mengabaikannya, perlahan mengeluarkan cerutu, asisten segera maju menyalakannya. Aku menghisap dalam-dalam, menghembuskan lingkaran asap sempurna, suasana penjahat langsung maksimal. Sekarang berlutut, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Lancang. Seorang dewa perang Asura yang terhormat bisa, seorang pria berpakaian hitam baru saja berteriak setengah jalan, lututnya. Bang, bang, percikan darah berceceran, langsung berlutut di tanah. Aku sudah bilang, patahkan kakinya. Apa yang aku katakan, aku lakukan. Aku berkata dengan tenang, Chen Beisuan, percaya atau tidak, tembakan berikutnya akan mengenai kedua telurmu. Ekspresi Chen Beisuan langsung pucat, kedua kakinya secara naluriah menjepit erat. Orang-orang di belakangnya serempak mundur setengah langkah, beberapa mulai gemetar. Jiang Chenyi. Dia menggertakkan gigi, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Aku menjentikan abu rokok. Tertawa semakin menyeramkan, tentu saja tahu, aku sedang membersihkan penipu untuk saudaraku, dewa perang Asura yang sebenarnya.
Kalian menggunakan namanya untuk menipu dan berbohong, jangan salahkan aku karena tidak bermain adil. Selesai berbicara, aku mengangkat tangan, memberi isyarat menembak. Bang, tubuh Chen Beisuan bergetar, menutupi selangkangannya dan berjongkok. Cairan kuning pucat perlahan merembes keluar dari kaki celananya, piuh, piuh, piuh. Hanya dengan kualitas mental seperti ini. Berani-beraninya kau berpura-pura menjadi dewa perang? Seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak, beberapa orang tertawa sampai memukul meja. Qin Shuiwei sangat malu dan marah, merasa seluruh dunia menertawakan seleranya. Aku berjalan ke depan Chen Beisuan, menggunakan ujung sepatu untuk mengangkat dagunya. Sekarang katakan padaku. Siapa yang bisa dihancurkan dengan menjentikan jari? Pupil matanya bergetar hebat. Bibirnya bergetar, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sudah sebesar ini. Bahkan tidak bisa menahan kencing. Tawa semakin keras, orang-orang berpakaian hitam menunduk, tidak berani melihat. Bahkan ada yang diam-diam menutup mata. Ini bukan dewa perang, ini neraka sosial. Niat membunuh melonjak di mata Chen Beisuan, urat-uratnya menonjol, masih bisa menahan diri saat ditodong dengan pistol. Orang ini sangat kejam dan tidak boleh dibiarkan hidup, tetapi tidak bisa langsung bertindak di depan umum. Konsekuensi yang tak terukur. Setelah merenung sejenak, aku mengangkat tanganku. Plak! Satu tamparan keras lagi. Kemudian, aku memberi isyarat kepada asisten. Semua pria berpakaian hitam segera diseret pergi, menghilang tanpa jejak. Aku menepuk tanganku. Sambil tersenyum pada Chen Beisuan yang tergeletak di tanah, aku berkata, lain kali, jangan bercanda seperti ini. Aku sudah membubarkan para figuran untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Baiklah, baiklah, hari ini adalah ulang tahun ke-70 Tuan Bai. Semuanya, cepat duduk. Makanannya akan dingin seperti hati mantan. Benar, benar. Cepat duduk, jangan berdiri. Tuan Bai tersenyum lebar, secara pribadi memintaku untuk duduk di kursi utama. Jika aku tidak tahu hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aku akan mengira ini pesta ulang tahun untukku. Chen Beisuan dibawa oleh pelayan untuk mandi dan berganti pakaian bersih. Setelah duduk, dia buru-buru menjelaskan kepada Qin Shuiwei. Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar dewa perang Asura. Tunggu saja aku. Belum selesai bicara, dia menerima tamparan keras lagi. Beberapa tamu di sampingnya menatapnya dengan jijik. Chen Beisuan, apakah kamu belum cukup mempermalukan diri sendiri hari ini? Jika bukan karena Tuan Jiang yang bermurah hati. Rumput di kuburanmu sudah setinggi 3 meter. Chen Beisuan menutupi separuh wajahnya, menatap Qin Shuiwei dengan sedih. Sayang, aku tidak berbohong padamu. Diam. Qin Shuiwei menamparnya lagi. Beraninya kamu menyebutnya? Apakah dulu aku bodoh sampai menikahimu? Sudah tidak becus, sekarang belajar mengarang cerita. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Dia mengangkat tangannya lagi. Chen Beisuan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Namun, matanya menatapku dengan dingin, dengan seringai di bibirnya. Lihat apa yang kamu lihat? Qin Shuiwei semakin marah, menamparnya 3 kali berturut-turut. Apakah kamu tidak suka Jiang Chenyi mengirimu pergi? Chen Beisuan merendahkan suaranya, tetapi nadanya menunjukkan kekejaman. Sayang, tenang saja. Identitasku sudah terungkap. Tetapi Jiang Chenyi sama sekali tidak tahu apa konsekuensi dari menyinggung dewa perang Asura. Tunggu aku membunuhnya, seluruh grup Jiang akan menjadi milikmu. Saat itu, kamu akan menjadi orang terkaya di Tiongkok. Siapa yang berani meremehkanmu? Qin Shuiwei gemetar karena marah, kukunya menancap di telapak tangan. Tiba-tiba meraih botol anggur merah di atas meja dan membantingnya dengan keras di dekat kakinya. Pergi. Segera menghilang dari hadapanku. Ekspresi Chen Beisuan berubah drastis, dan akhirnya dia benar-benar berbalik dan pergi. Saat melewati sisiku, bibirnya sedikit bergerak, hanya meninggalkan kalimat. Tengah malam, aku akan mengambil nyawamu. Sayang sekali. Setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Qin Shuiwei. Ketika aku melihatnya lagi, namanya sudah terukir di batu nisan. Baru saja melangkah keluar dari gerbang keluarga Qin. Lebih dari 200 penembak jitu menguncinya secara bersamaan, lebih dari 100 pria kekar bersenjata mengepungnya dengan rapat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Langsung dikurung di penjara bawah tanah khusus keluarga Jiang. Sebagai penjahat, tentu saja aku tidak bisa membiarkannya mati terlalu mudah. Selama 49 hari penuh, aku tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Bawahan mengira aku sedang melakukan taktik psikologis. Setiap hari bertanya kepadanya, maukah dia bicara atau tidak. Sampai dia mendengar bahwa pasukan Shura telah musnah di luar negeri. Seluruh tubuhnya hampir hancur di tempat. Aku, Jiang yang dermawan, tidak tahan melihat protagonis terlalu menyedihkan, jadi aku menyuruh bawahanku untuk mengantarnya ke perjalanan terakhir. Karena takut dia akan bangkit kembali, aku secara khusus mengirimkannya dalam keadaan terpisah-pisah. Bagian timur 1 potong, bagian barat 1 potong, benar-benar menghilangkan masalah di kemudian hari. Sekarang, akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Tapi ada satu masalah lagi, bagaimana dengan Suqianyue? Dia sangat lengket akhir-akhir ini,
Sering pulang lebih awal untuk memasak sebelum jam kerja selesai. Saat makan, dia juga sesekali mendongak dan tersenyum bodoh padaku. Matanya bersinar seperti memakai filter kecantikan. Begitu anak-anak pergi, dia bangkit. Mengenakan pakaian profesional yang menggoda itu, langsung berjalan ke arahku dan meraih dasiku. Duduk di pangkuanku seperti kucing manja, menggosok-gosokkan wajahnya di wajahku. Ini tidak benar. Ini sangat tidak benar. Kondisinya saat ini. Benar-benar seperti gadis yang sedang kasmaran, membuatku sedikit bingung. Mungkinkah? Inilah yang disebut dengan otak cinta. Yang lebih keterlaluan adalah dia berani meletakkan susu panas dengan keras di mejaku saat aku sedang memeriksa dokumen. Dasar cangkirnya membentur meja kayu solid dengan keras. Aku mengerutkan kening dan mendongak, langsung bertemu dengan ujung telinganya yang memerah. Minumlah. Nada bicaranya galak, tetapi jari-jarinya dengan gugup meremas ujung kemejanya. Aku meletakkan penaku. Sengaja memasang wajah datar. Si Yosu sekarang bisa memerintahku? Benar. Memangnya kenapa? Dia mengangkat dagunya. Kalau kamu berani menggangguku, aku akan membereskan kedua anak kesayanganmu itu. Aku tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukanku. Tinta pulpen menyebar luas di dokumen. Berani sekali. Aku menggigit cuping telinganya. Merasakan dia sedikit bergetar, coba saja kalau berani. Tiba-tiba dia mendongak. Bibir merahnya menyentuh daguku, berbisik, Jiang Chenyi. Ayo kita menikah. Aku menatap bibirnya yang lembab selama 3 detik, lalu tiba-tiba tertawa. Si Yosu, ini berarti jatuh cinta padaku? Dia berdiri. Rok profesionalnya mengeluarkan suara, desir, di kursi kulit. Terserah kamu mau menikah atau tidak. Berbalik dan pergi, hampir saja kakinya terkilir karena sepatu hak tinggi. Aku mengulurkan tangan untuk membantunya, tapi dia menepisnya. Tunggu. Aku memanggilnya dengan dingin, perlahan bangkit. Dia menoleh. Berpura-pura dingin mengangkat alisnya. Aku menghela napas, perlahan merapikan dasi yang kusut karena ulahnya. Sengaja menghindari tatapan penuh harapnya. Kamu pilih hari, kita pergi mendaftar pernikahan. Matanya langsung berbinar seperti dipenuhi bintang, tapi dia menahan senyum dan mendengus dengan wajah datar. Siapa juga yang menginginkannya? Kerennya tidak sampai 3 detik. Detik berikutnya, dia langsung menerjangku. Kekuatannya terlalu besar, punggungku membentur rak buku. Giginya menggigit tulang selangkaku, anting mutiaranya menggores daguku hingga sakit. Kau seperti anjing. Aku mencengkeram pinggangnya dan melemparkannya ke sofa. Dia tenggelam di sofa tapi masih tidak tenang. Mengangkat kaki dan menendang lututku. Ujung sepatu hak tingginya menusuk hingga aku tersentak. Rasakan itu. Dia membuka 2 kancing kemejaku. Siapa suruh kamu waktu itu di mobil? Aku menahan kedua pergelangan tangannya dengan satu tangan dan menekannya di atas kepalanya. Tangan yang lain membuka resleting samping rok pensilnya. Jiang Chenyi. Tiba-tiba dia panik. Anak-anak masih di sebelah. Gerakanku terhenti, aku tersenyum jahat. Siapa suruh kamu menggodaku? Dalam perjuangannya, dia menjatuhkan susu. Cairan putih menetes di punggung kakinya yang seputih salju. Kotor, gumamnya pelan. Saat itu, tangisan putra mereka terdengar dari kamar anak-anak. Sukianyue terlonjak kaget seperti kelinci ketakutan. Dia tergesa-gesa merapikan pakaiannya. Kenapa panik? Aku dengan tenang membantunya mengancingkan kemejanya. Ini bukan pertama kalinya aku menjadi ibu, dia memelototiku.